Nah, ini kok mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ini masalah di ikan drap, khususnya di Auranti nih kok. Mungkin kan banyak perbincangan di segi selaput mata ini kok. Iya kan. Ada yang berasumsi itu selaput mata itu ketika ikan flaring, selaput matanya keluar, kan ada yang asumsi seperti itu. Mungkin Kobin mungkin ada ada masukan dari Kobin. Pertanyaan tersebut itu bisa menjelaskan nih kok, apakah faktor tersebut bisa menimbulkan selaput mata keluar atau ada beberapa faktor yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sultan Mulung. Nah, di kesempatan kali ini saya ada di Purbalingga. Ini salah satu tempat kontes. Kebetulan nyelenggarain kontes. Ini tempatnya itu atau view-nya ini benar-benar asri banget. Oke, kita sebelum ngulik-ngulik di acara kontes sana Purbalingga, ini kita mau nanya-nanya dulu nih teman-teman sama salah satu pencetusnya Eci. Beliau ini mungkin udah jam terbangnya udah banyak, jadi nanti saya juga akan ngulik-ngulik gimana sih sejarah Cana itu di Jawa khususnya, karena mungkin domisili saya sama beliau ini di Jawa. Nah, mungkin teman-teman udah nggak asing lagi, ini saya lagi bersama Kobin dan yang sebelah kiri saya juga dari juri Eci juga sama Mas Agin teman-teman. Nah, alhamdulillah diberi kesempatan di suasana yang benar-benar mendukung, hujan rintik-rintik, makanya kita curhat-curhat sedikit ini ya Om ya. Oke Om, untuk kualitas ikan ini Om, dari masa ke masa nih Om, menurut Kobin sendiri, kualitas ikan sendiri itu semakin meningkat atau ada penurunan Om? Kalau dari kualitas ikan sendiri, tetap semakin kesini semakin ngeri. Treatmentnya semakin ngeri, benar-benar treatmentnya ngeri. Dari ikan yang dulunya sering GC dengan harga tinggi, sekarang udah bukan zamannya lagi. Itu ada banget. Kita tahulah Markun dulu punya yang Badiro, terus Tiger yang dari Bayu Ma'ruf dibayar sama Ricci. Ya kan sekarang udah bukan masanya mereka sekarang. Iya betul. Kayak ikan-ikan sekarang gila, ngeri. Para treatment ngeri. Yakin. Itu enggak cuma di kelas Marutok kan? Enggak cuma di kelas Marutok, di kelas Limbata pun juga serem. Terus kelas Pulkra juga emang benar-benar mereka itu cari kualitas yang regulasi itu kayak apa. Jadi dari black dot yang dulu cuman ada celah lebar dikit terus masih di poin maksimal, sekarang mereka kan udah benar-benar mencari yang black dot benar-benar spek regulasi bener. Gila semua ini. Berarti kesimpulannya ya kok, Kobin sendiri menentukan regulasi itu setidaknya itu untuk menaikkan speknya ikan sendiri ya kok? Iya pasti, tetap pasti. Semisal dari bunga yang tadinya cuma 3 di atas garis lateral line tidak sampai punggung, sekarang udah jadi 4 karena dirasa itu ketika poin seperti itu tuh tidak adil bagi peserta, makanya regulasi dirubah terus. Gimana caranya? Gimana sebisanya wajib adil ketika poin itu tuh dengan kualitas 2 ikan nih, si A sama si B. Si A itu cuman dia setara dengan garis lateral line, sedangkan si B dia di atas 2 sisi di atas garis lateral line. Kalau poin dulu itu sama 3. Nah itu ada masukan dari peserta tanya, lah ini saya nggak adil toh, saya merasa ini sama ini tuh bagus ini. Betul. Saya pribadi saya pun juga mengakui bagus ini, tapi regulasi bilang kayak gitu. Akhirnya di ECCI direvisi di poin, terus di warna bar juga sama. Hampir semua sih. Tidak menuntut kemungkinan setiap waktu, kalau mungkin ada masukan juga dari teman-teman, Kobin tetap terima, tetap tampung, tetap evaluasi juga pasti nih kalau itu. Jadi dengan adanya upgrade di regulasi itu otomatis spek-spek ikan itu semakin ngeri-ngeri ya. Ngeri. Seperti itu ya. Kayak black dot lah ibaratnya. Black dot dulu renggang sedikit aja, sekuku jari gini aja, itu masih di poin maksimal. Sekarang udah nggak bisa. Dan ikan yang spek poin maksimal ada nggak? Ada intinya ada. Jadi poin tertinggi itu ya benar-benar ikan yang benar-benar kualitas. Intinya itu aja sih. Nah ini kok mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ini masalah di ikan drap, khususnya di Auranti nih kok. Mungkin kan banyak perbincangan di segi selaput mata ini kok. Iya kan. Ada yang berasumsi itu
selaput mata itu ketika ikan flaring, yo selaput matanya keluar, kan ada yang asumsi seperti itu. Mungkin Kobin mungkin ada apa ya, ada masukan dari Kobin, pertanyaan tersebut itu bisa menjelaskan nih kok, apakah faktor tersebut bisa menimbulkan selaput mata keluar atau ada beberapa faktor yang lainnya. Kalau dari pengalaman pribadi saya, ini di event Purbalingga ini nggak terlalu dingin lah, ya kan. Terus kemarin di event di Wonosobo, benar-benar dingin. Di Wonosobo kemarin, Kajajar kemarin benar-benar dingin. Itu hampir banyak selaput mata keluar. Sedangkan di event Purbalingga ini dengan karakter ikan sama, saya tarik. Pasti kalau ikan di Auranti, di Pulkra itu pasti saya tarik kenceng. Bener-bener semua kalau bener nggak semua ikan yang karakternya kenceng terus nempel kaca dia selaput mata keluar, bener nggak itu dulu? Kenapa? Tiap mesti event tetap tak tarik kenceng. Tapi di sini dengan tipikal saya ngenjuri juga sama itu sedikit banget yang keluar. Sedangkan di Wonosobo hampir semua. Tapi tetap nggak bisa dianggap normal. Kenapa? Karena peserta yang memiliki ikan tanpa selaput mata keluar, poinnya sama dengan ikan selaput mata yang keluar, itu adil enggak, intinya itu aja. Oh gitu ya? Iya, intinya adil enggak itu aja. Di rumah pun selaput mata ikan saya juga keluar. Sama aja. Tapi Karma ada mungkin yang enggak, ketika dimainin cepet banyak juga yang ya enggak keluar. Itu aja. Jadi belum bisa ngambil kesimpulan kalau itu normal, belum bisa ambil kesimpulan. Kecuali ada mungkin dari subscriber Sultan Pelung bisa nunjukin selaput mata keluar itu karena apa? Itu pun dengan argumen yang tepat ya. Tepat, dengan bukti. Dan bahkan sampai kita pun udah bikin, udah mikir kalau itu atas dikasih GoPro gimana? Itu nempel enggak? Terus karakter ikan yang sama dikasih GoPro juga nempel enggak? Itu udah sampai itu. Di rumah itu udah tak bikin kayak gitu tadi. 2 kamera, terus 1 kamera di atas, 1 kamera aku di bawah. Itu dia keluar di punya aku di Auranti. Terus di ikan lain dengan karakter sama, itu juga nempel tapi enggak keluar. Gitu. Permasalahannya itu aja sih. Berarti untuk segi nempel itu udah dibuktikan sendiri sama udah tak Kobin buktiin dengan cara-cara seperti beliau tadi jelaskan. Jadi mungkin teman-teman yang nanya masalah selaput mata, itulah jawabannya. Tapi tidak menutup kemungkinan siapa tahu teman-teman mempunyai argumen ataupun bukti yang real, terus bisa membuktikan sama beliau bahwa ikan ini sebenarnya seperti ini, bisa langsung kontak ke Kobin dengan senang hati ya Pak. Senang hati banget, seneng banget kalau ada orang yang ngasih masukan tuh seneng banget aku. Senang banget pokoknya. Intinya bukan aku keras kepala. Betul. Cuman pribadi saya ketika saya kembali aku jadi peserta dengan ikan yang selaput mata nggak keluar, terus poin anatomi disamain dengan ikan selaput mata keluar, tetap saya pribadi nggak adil gitu. Ya kan pribadi. Betul. Orang yang komplain masalah selaput mata keluar tuh siapa? Dulu itu ada di Malang selaput mata nggak keluar. Terus dia tak juri lagi di Salatiga dia nggak keluar. Di Wonosobo keluar ya. Keluar. Yang tadinya dia pro dengan saya masalah selaput mata itu minus, endingnya kontra di Wonosobo. Ya aku balasnya enak aja. Lah di Surabaya aja tak nilai kamu malah pro dengan aku karena selaput mata keluar itu minus. Sekarang kenapa selaput mata keluar itu selaput mata ikanmu sendiri selaput mata keluar kamu jadi kontra sama aku kan biasa lah om, factor kan ya gitulah. Betul. Pernah ngalamin juga kan factor juga kan. Jadi tahulah karakter factor itu. Nah untuk regulasi sendiri nih om, khususnya di ECCI ya om ya, untuk regulasi sendiri ini di acara kontes Purbalingga ini itu ada beberapa regulasi yang dirubah atau ada yang dikurangin om malah om untuk acara kontes mungkin di saat ini ya. Kalau regulasi penilaian masih tetap sih. Masih tetap sama yang kemarin. Masih tetap yang kemarin. Soalnya tadinya itu mau ada pengurangan om sebelum kontes di sini. Di poin rim limbata. Itu mau pengurangan soalnya selang setahun dari aku melihat ikan seperti itu nggak ketemu ikan seperti itu. Poin rim itu aku nggak pernah di 5. Lihat ya di liveku di dimanapun kontes itu nggak pernah 5. Di Purbalingga ini kok lihat spek yang benar-benar dia poin 6. Poin 6 ya. Gila, bener. Makanya wah ini berarti tetap ada, nggak bisa dikurangin di poin ini karena ikan itu tuh emang ada gitu. Ikan ada bener. Berarti emang yang spek kontes sebenarnya yang sesuai regulasi. Misal nilai limbatan 6. Ya ikan itu sebenarnya ada gitu ya. Emang ada. Jadi bukan kita bikin regulasi tapi ikan hantu lah ibaratnya. Nggak ada ikannya tapi kita bikin regulasi nggak bisa gitu. Betul.
Nah ini Om, untuk antusias Cana sendiri kalau saya amatin ini Om ya. Ini kan ke semua kalangan Om, dari segi anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya ini Om. Nah untuk kedepannya nih Om, apakah untuk Cana ini tetap eksis di dunia kontes Om, dalam arti di dunia hobi para pecinta Cana sendiri Om? Oke. Untuk hobi sendiri Om, aku udah pernah di hobi reptil, di hobi di hobi tanaman juga pernah dulu. Nah, intinya itu apa? Intinya itu dijuri sama regulasi Om. Peserta itu percaya nggak sama juri? Betul. Juri itu amanah nggak ketika ngejalanin event? Nah, itu aja. Intinya selama juri amanah, selama antusias peserta ada, peserta percaya sama juri, maka event tetap ada. Cana tetap akan langgeng ya. Ibaratnya dulu gini, kita flashback lagi lah ke event ikan sebelah, bukan regulasi sebelah, ikan sebelah. Yang dulunya dia poin itu tertulis, terus dimutasi karena untuk simpel waktu dia cuma nominasi, betul. Endingnya sepi. Nah, makanya di Cana ini jangan sampai kayak gitu. Betul. Jadi semua ikan harus ada poinnya, harus ada nilainya, bukan cuma nominasi tertempel terus juara itu. Jadi bisa ada permainan di situ. Nah, itu kan dari segi kepercayaan peserta ataupun kepercayaan para campers untuk kepada juri ya Om. Nah untuk hadiah nih Om, biasanya kan banyak pertanyaan lah, main Cana capek, akomodasinya gede, hadiahnya cuma segini kan, seperti itu Om. Nah ini apakah bisa berdampak khusus kepada para pecinta ikan khususnya? Nah saya lihat sendiri kan di ECI kan ada regulasi tentang pembagian hadiah Om. Makanya kan bagus banget, itu benar-benar terbuka kan untuk para peserta yang mau ikut. Nah untuk Kobin sendiri menanggapin masalah uang untuk biaya pembinaan lah, dalam arti hadiah ya Om ya, itu gimana Om? Kalau untuk hadiah sendiri, aku tetap Om hobi yang dia menaungi semua kalangan, dari bawah, tengah sampai atas. Betul. Itu untuk hadiah tetap masih susah. Susahnya di apa? Pendaftaran dia udah murah. Betul. Sedangkan dibanding ikan-ikan lain. Betul. Terus sedangkan untuk panitia sendiri, dari akomodasi, transport tank sendiri udah berapa? Tahu sendiri. Betul. Belum kalau mereka nggak punya tank, sewa tank, atau mereka buat tank, lebih ngeri lagi. Sewa gedung dan lain-lain. Nah, makanya di situ kalau UP sendiri sih, kalau aku masih stabil dulu aja. Sementara masih tetap stabil seperti ini, kecuali next kedepannya mungkin uang pendaftaran itu bertambah. Betul. Saya dari sekarang kan cuma masih 150, 100, paling sekitar segitu. Iya, betul. Sedangkan akomodasi truk aja, jenengan sendiri tahu waktu Pemalang Semarang berapa, PP 5 juta kan, itu tuh udah keluar 5 juta cuma buat truk tok loh itu. Betul. Belum sewa tanknya juga. Betul. Makanya itu. Tapi tidak menuntut kemungkinan mungkin di Cana ini kita tidak Om ya, belum puas diri ya Om ya. Ini kan mungkin dari tanggapannya Kobin ini, kita masih benar-benar memperkenalkan Cana ini karena masih banyak orang yang belum tahu. Iya, benar. Cuman intinya jangan samain sama kontes burung lah. Kontes burung mereka cuman bikin tangkringan doang, jadi nggak usung tank, nggak angkat tank, nggak sewa tank, nggak nyiapin gedung, harus indoor dan lain-lain. Jadi jangan samain sama itu. Soalnya pengeluaran di event ikan itu lebih besar daripada event lainnya. Saya ngalamin Om, dulu event reptil itu kita cuma modal panggung. Semarang Reptil Bersatu itu dulu waktu di 2012 itu di Matahari, itu aku ngalamin banget itu. Aku juga terjun bikin event di situ. Terus pengeluarannya udah tahu, budgetnya udah tahu, makanya beda sama ini. Pertama kali bikin kontes SAB2, kaget, bener-bener kaget aku. Mumet. Bikin tank segitu harga, sewa mall segitu. Tenaganya juga. Soalnya kan kalau kita pribadi, kalau main kita main Cana ya, kita main kontes ikan itu beda sama reptil cuma 2 hari paling. Sewa tempat itu 2 hari udah cukup. Sedangkan ini ada loading in, ya kan, ada penataan tank, ada isi air, itu minimal itu seminggu itu. Nah, itu udah dikaliin lah. Udah cepet banget lah. Udah cepet, seminggu tuh terlalu cepet juga.
amannya ya 10 hari ya Om. Ya aman 10 hari, Aman, minimal 10 hari lah itu aman Nah makanya. itu makanya untuk saat ini untuk masalah UP sendiri UP masih belum lah. diperhitungkan dulu kan ya Om. Iya. Dari segi persiapan panitia segala macam itu emang benar-benar anggarannya benar-benar tinggi banget. Terus di lain sisi untuk tiket masih kita sesuaikan dulu ya Om. Sesuaikan dulu karena standarnya. Terus ya kalau dari kita kan ini nih Cana nih. Cana pesertanya banyak. Betul. Luar kota pun datang. Ya minta tolong lah Pemda atau Pemkot mungkin kan. Betul. Iya. Bisa lah. Iya. Pemda atau Pemkot lah, tahu lah. Kita mau promosiin kota kita ya kan, Betul, seenggaknya berapa lah Pemda, Pemkot ngasih Iya. free apa gitu. Ya menaikkan UMKM juga sih Om. Ya ya. UMKM bener. Kayak gini kan nih jualan kopi rame kan. Betul, Naikin UMKM juga. Betul banget. Juga tadi saya lihat banyak stand-stand yang menjual produk-produknya dia. Iya. Jadi benar-benar banyak yang dimanfaatkan lah Iya. dalam segi kontes ini, teman-teman. Nah, ini Om untuk jadi juri di EC ini Om. Itu kan udah nggak jadi rahasia lagi bahwa di ECC itu ada yang namanya diklat ini Om. Iya diklat. Nah, diklat itu sendiri apakah setiap tahun atau setiap bulan atau setiap berapa hari sekali mungkin? Nah, itu dari teknisnya ECC itu untuk merekrut menjadi sebuah jadi Juri. dari ECCI itu untuk merekrut juri itu dilihat dari segi apanya nih Om? Kalau aku gini Om, yang penting juri itu factor pribadiku. Kenapa? Ketika dia factor dia tahu poin. Betul. Bunga itu ini, cabung itu ini, bakat itu ini, Betul. sisi outline itu ini, Betul. sisi mutasi itu ini. Jadi mereka tahu. Pertama itu dulu. Yang kedua, dia ada surat pendamping dari komunitasnya bahwa kayak Agin kan kemarin kasih surat pendamping dari SHP itu. Betul. Ini loh mau ngajuin juri dari Pemalang. Betul. Sama Agin ada surat pendamping. Oke, masuk. Terus ada kita juga ambil biaya Om dari situ. 1.250.000 ya Aginnya. Itu untuk biaya hotel, biaya biaya hotel, pemain lain-lain untuk selama diklat di situ. Terus sisanya kita masuk ke kas. Nah, terus di situ kita diklat. Nah, kesalahanku gini Om. Kesalahanku. Waktu diklat itu poinnya belum berubah. Waktu Setelah diklat aku juri lah ini kok dianggap gak adil. Akhirnya berubah. Makanya di ACCI sendiri ada miss di juri baru. Betul. Juri yang yang mungkin belum lah. Jam terbangnya kurang. Miss itu ya di situ. Bukan kesalahan juri itu, tapi kesalahan saya pribadi itu di situ. Nah, terus kita juga ada namanya sharing di grup WA juri juga ada sharing di situ. Poin apa yang berubah itu apa di-share semua. Terus kalau untuk event tahunan itu kemungkinan ada. Kemungkinan ada. Karena kita nanti bakal bikin kayak awards. Oh, betul, Reunian lah. Reunian. Peserta juga datang silahkan. Kita cari tempat di hotel apa di gedung mana. Betul, Kita khusus tanpa ikan sama sekali. Di situ cuma award mungkin juri tertelat, juri paling siapa paling jagain dan lain-lain ini itu. Masih rencana itu mungkin. Kemungkinan di Blitar kemungkinan. Di Blitar ya? Di Blitar itu. Kemarin udah sharing sama teman-teman penutupan liga di Blitar, terus award juga nanti dijadiin sana. Berarti di ECC ini benar-benar udah terstruktur ya Om ya? Harus wajib itu ya wajib Om, terstruktur. Jadi biar rapi terus nggak ada slack ya Om. Ya benar. Dari Latber pun ada regional masing-masing Om. Oh sekarang Latber ada regional? Ada semua udah dari dulu Latber itu regional kayak Barling Mas Cakep itu dia koordinasi ke siapa ke Darja ke Anwar ke Aryan terus ke Pantura yang sisi sana itu ke Mas Agin. Oh gitu. Mas Agin mungkin nanti Om Sultan Pelong kan mungkin nanti koordinatornya di sana Latber. Terus untuk Pantura yang arah Pati ke sana itu sama Mas Dwi. Untuk Joglo Semar di Jogja Solo Semarang itu yang ngatur Mas Yoji sama Mas Arol. Semua tertutur. Jatim pun juga terstruktur semua. Jadi nggak ada event legal, nggak ada event asal pakai regulasi bikin event itu nggak bisa tetap. Ya? Di tetap nggak bisa. Semua harus tertata. Berarti setiap kota semisal mau pakai bendera ECI ya harus mengikuti aturan ECI. Konsekuensinya itu harus itu. Soalnya kan kita juga ada legal hukumnya ada. Betul. Misal dia menyalahin adalah sanksi hukumnya mungkin. Nah terus ini Om, terkadang kan mungkin sepengalamannya Kobin kan setiap datang ke event-event Cana
itu kan nggak 100% itu kadang mulus ya Om. Iya. Banyak kendala yang ada di lapangan. Mungkin ada masukan dari teman-teman, Om ini kok tanknya seperti ini, kecilan, Om kok ini tanknya ketinggian, terus ini kok spek untuk tanknya seperti ini atau tempatnya seperti ini. Nah itu apa namanya, semisal mau ngadain acara lagi si kota si ini misalnya Om ya, dalam arti kota A lah itu Om, itu apakah ada evaluasi dulu dari Kopin untuk mempersiapkan yang biar nggak terjadi hal seperti itu? Nah, wajib sih, semua event itu tertata Om, dari SOP sarana prasarana itu ada di kita, dari ukuran tank itu ada, dari lampu itu ada, dari background itu ada, semua wajib diikutin. Semisal di kota itu emang susah nyari satu item prasarananya di situ. Misal lampu atau tutup lah, itu juri yang bertugas di situ wajib mengarahkan. Betul. Jadi bukan semuanya kesalahan panitia. Jadi juri yang di situ yang bertugas itu wajib. Semisal di situ event gagal, event bermasalah, yang kena juga juri juga. Juri, betul Om. Kalau di ECCI kayak gitu. Jadi semua juri itu wajib mengarahkan. Terus setelah itu baru juri bikin laporan. Ini minusnya di sini, minusnya di sini. Itu wajib ada laporan terus. Dari masing-masing juri, dari masing-masing peserta juga bisa laporan. Betul. Itu ada semua. Sesuai pengalaman kemarin saya di Pemalang itu, saya benar-benar terima kasih banget sama Kopin. Jadi ya emang saya yang lihat sendiri di lapangan itu, acara belum mulai ini Kopin turun ke Pemalang, arahin kita yang masih benar-benar nol untuk ngadain acara kontes, diarahin ini si A kayak gini, si ini seperti ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Om kemarin. Terus di sini juga saya lihat istimewa banget. Kopin juga kemarin datang sebelum penjurian mulai ataupun jadwalnya, mungkin ngontrol dulu ya Om, wajib, kekurangannya apa. Jadi tanggung jawabnya juri, kalau saya saring tadi Kopin ini bukan cuma sekedar menilai aja terus habis itu loss. Jadi juri dari Kopin ini benar-benar bertanggung jawab terselenggarakannya acara kontes di kota-kota mungkin yang akan diadakan ya Om. Iya benar. Nah untuk berikutnya nih Om, acara ECC ini Om, dari segi acara ECC ini udah setaraf kelas nasional atau belum Om untuk saat ini Om? Kalau ECCI sendiri ya, kalau nasional udah nasional. Udah nasional ya Om. Dan buktinya kan kita udah diterima gitu. Betul. Dimanapun diterima, bahkan Bali pun besok kan juga pakai kita. Sulawesi kemarin juga udah. Terus Sumatera juga besok kan, kedepannya di bulan 6 kalau nggak salah. Itu juga udah. Kalau nasional, kalau di kita itu nggak ada namanya nasional. Nasional nggak ada. Nggak ada. Namanya apa Om? Kalau di kita liga ya? Yang masuk liga. Terus sebenarnya semua event, mau latber, mau mini kontes, mau yang dianggap nasional itu semua sama Om. Jadi nggak ada pembeda di situ. Betul. Yang penting apa? Yang penting pelaksanaannya aja di situ. Pelaksanaannya dia itu udah sesuai, belum sama SOP. Itu yang dimaksud event lancar sama event gagal. Betul. Ketika event lancar, dia berarti semua sesuai SOP. Itu event lancar. Dari segi peserta pun juga puas. Itu event lancar. Betul. Sedangkan event gagal itu SOP dia nggak jalanin, peserta banyak komplain. Betul. Nah itu tak anggap event gagal. Makanya ada report di situ juga kalau di ECCI. Untuk alhamdulillah untuk selama ini belum ada yang benar-benar fatal di masalah event. Entah dari UP, entah dari apa, itu belum ada sementara ini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah banget ini. Mungkin kan Om ya, dari persepsi teman-teman semua Om, terkadang kan ini event nasional bukan, biasanya event nasional itu pasti ada kelas jumbonya kan, seperti itu. Dari segi kelas aja itu udah mempengaruhi banget. Kalau ada kelas jumbo, oh ya berarti ini kelas nasional kan, seperti itu Om. Berarti itu tidak ini ya Om, tidak pengaruh, walaupun cuma dalam arti kelas cuma sampai kelas junior ataupun kelas senior, ya itu di ECC itu ya udah nyebutnya liga seperti itu ya. Karena nasional sama enggak nasional tuh bedanya di apa ya Om? Intinya itu toh sih. Intinya kalau kita memaksakan, kamu bikin apa, kontes apa nasional? Ini jumbonya itu. Iya kan. Tank juga kan tahu sendiri pengadaan tank udah berapa. Kelas senior pun pengadaan tank senior udah tahu sendiri, senior aja 350 loh. Tank sekarang 1,50 meter, belum raknya. Udah berapa? Belum lampunya juga. Apalagi kelas jumbo. Kaca 8 mili 1,60 meter lah, pakai itu udah berapa? Udah 1 juta, ya kan? Belum udah disiapin, ternyata kelas jumbo nggak ada yang ikut. Nggak ada itu loh, masalahnya
Makanya di Eci tetap masih aku godok terus gimana caranya jumbo itu keluar lagi. Keluar lagi, betul. Mungkin nanti kedepannya untuk kelas senior sampai jumbo kita sistem hadiah. 60 peserta 40 panitia. Mungkin kayak gitu. Mantap. Jadi biar narik lagi Betul. di jumbo. Terkadang kan di jumbo seperti ini Om, banyak yang bertanya juga Om di komen-komen channel saya. Ada yang bertanya, Mas kenapa ya kok yang dinamakan Grand Champion kok bisa didapatkan di kelas progres seperti itu Om? Nah. Terus bisa, padahal kan yang namanya Maruliodes itu identiknya yang bunga yang udah matang. Emperor seperti itu. Nah, Itu yang layak menjadikan Grand Champion seperti itu. Mungkin ini bisa dijawab. Sharing ya. Untuk saya pribadi bisa tanya sama Mas Akin waktu diklat gimana caranya. Ini langsung buka-bukaan aja gimana caranya. Progres itu jangan sampai kece kecuali benar-benar ikan itu istimewa. Betul. Dalam artian progres udah keluar bunga solid ada nggak ada. Ada. Soal itu. Terus progres yang warnanya benar-benar merah itu ada nggak ada. Betul. Progres yang warnanya oranye itu ada juga. Progres yang barnya benar-benar hitam pekat itu ada juga. Betul. Nah, itu pengecualian. Betul. Ketika ada ikan seperti itu, emang kita udah nggak bisa mengotak-ngatik di poin di situ. Ya udah, itu kemungkinan bisa kece. Tapi kalau dengan sistem cuman cabung, terus garis sisik outline itu dianggap cabung itu nggak bisa. Nggak bisa. Kalau pribadi saya, terus saya juga udah nekanin sama juri-juri waktu diklat otak-atik. Ya. Otak-atik dalam artian gini. Emang poin kita lebih menggampangkan untuk poin cabung. Betul. Tapi pembeda antara cabung, bakat, sisik outline sama mutasi sisik itu dipahami dulu. Makanya di sekarang ini kan progres gak ada poin 5. Betul. Gak ada poin 5. Ya kan? Makanya teman-teman udah mulai berkembang nih, udah tahu oh ini sisik outline. Makanya aku pribadi bakal tetap ngubah teman-teman, goreng teman-teman, ngasih tahu teman-teman ini sisik outline, ini sisik, ini bakat, ini cabung. Yang dihitung yang cabung. Jadi biar lebih selektif teman-teman juri. Saya bukan nyalahin teman-teman juri, mungkin dari pandangan mereka yang dulu itu sisik outline itu dianggap cabung, itu udah berubah. Ini sisik outline ini belum tentu ini jadi ring solid itu belum tentu. Intinya itu aja sih. Ini dari sekarang udah mulai terlihat teman-teman udah mulai paham di situ. Siap. Jadi tidak memungkinkan progres juga mendapatkan Grand Champion ya Om. Tidak menutup kemungkinan ketika ikan itu benar-benar istimewa. Ketika yang progres itu harusnya dia cabung, ternyata dia keluar bunga solid. Nah, betul. Ya kan tetap ada, pasti ada itu di situ. Betul. Jadi sebelum menentukan Grand Champion juga kan tetap ada evaluasi dulu. Tetap ada evaluasi, pasti ada evaluasi, ada briefing juga sama teman-teman. Cuman terkadang juga apa yang kita briefingin ketika kita realita di lapangan itu beda. Betul. Namanya orang capek kadang blank langsung. Betul. Biasanya blanknya di situ teman-teman itu kalau aku lihat sih. Aku sendiri tuh pernah blank juga, makanya pribadiku jangan jadiin patokan nilai yang benar itu aku bukan. Ada teman-teman peserta itu lihatnya, wah Kobin sakmene, tak banding aja karena poinnya dia lebih rendah dari Kobin. Ternyata itu yang benar malah poinku yang turun. Betul. Jadi tetap yang paling benar itu regulasi. Bukan pribadiku. Betul. Iya, mungkin itu asumsi teman-teman semua, misal bunga Kobin nilainya 4, yang lainnya 3. Ini tak banding mesti yang Kobin yang bener nih, kayak gitu kan. Itu jangan jadi patokan. Yang jadi patokan itu regulasi, lihat di videonya. Semisal itu layak naik ke 4 berarti siap-siap banding aja, tapi semisal nggak layak ke 4 ya itu berarti kan mungkin kesalahan juga dari Kobin. Ya capek ya Om. Iya capek, makanya di situ juga Om. Berapa ratus tank. Enggak cuma di situ, Pemalang kemarin juga Mas Agin yang bener, malah aku yang turun. Betul. Makanya teman-teman, bukan aku ketika dibanding aku susah, bukan. Mungkin aku lebih apal karena aku yang nulis regulasi. Betul. Dari A sampai Z itu aku semua yang nulis, jadi lebih paham lah, lebih apal di situ. Tapi tetap nggak nutup kemungkinan juga aku yang salah juga di situ. Makanya jangan jadi patokan kalau penilaianku itu maha benar. Betul. Tapi maha benar itu tetap regulasi. Siap. Paling benar itu regulasi kalau di event. Intinya itu aja sih. Wah, nih teman-teman benar-benar menarik banget perbincangan kita kali ini dengan didukung suasana yang syahdu banget ini. Alhamdulillah, nggak nyangka ini udah berapa menit ini ya. Mas ya, alhamdulillah. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir nih kok. Untuk menutup
wawancara kita ini atau ngobrol-ngobrol santai kita ini Om. Nah untuk kedepannya nih Om, kedepannya visi misi dari Kopin untuk di perencanaan dan khususnya di kontes apa nih Om? Kalau dari ECCI khususnya untuk anggota ECCI, hobi itu rezeki. Hobi itu rezeki teman-teman, hitung satu. Hobi itu rezeki. Ya intinya itu. Setelah itu hobi itu silaturahmi. Hobi itu silaturahmi. Kompetisi dulu, Kompetisi ada 2 poin teman-teman. Kompetisi. Terus hobi itu silaturahmi, baru di silaturahmi. Hobi silaturahmi ada Itu 3 aja. poin ya Om ya. 3 poin di situ. Ngeri. Ingat teman-teman. Itu Intinya jangan sampai gara-gara hobi rezeki kita tertutup Om. Mungkin nggak cuman kita datang ke sini intinya mau silaturahmi, tapi tetap kita buka relasi lain. betul. Mungkin di luar bisnis di ikan apa, akhirnya betul. ngeling, akhirnya Ngeling. kenal semua. Akhirnya Itu tujuan ketemu silaturahmi, tujuan kompetisi. Ikan menang, juara, laku mahal. laku mahal. Puas. Bisa update ya Om ya. Nah itu Om, kita nggak munafik lah. Aku pribadi dulu Factor juga pengennya menang walaupun endingnya kalah loh. Endingnya kalah ya. Pengennya menang. Ya emang kalah ya piye meneh kan. Iya, endingnya menang. Kita nggak nutup kemungkinan. Jadi hobi cuman silaturahmi. Nggak ada itu. Nggak jadi. Hobi itu kompetisi. Hobi itu rezeki. Baru silaturahmi. Ingat-ingat tuh. Hobi itu apa Mik? Kompetisi. Hobi itu kompetisi. Hobi itu rezeki. Hobi itu rezeki. Hobi itu silaturahmi. Hobi itu silaturahmi. 3 poin yang benar-benar saya ingat-ingat banget ini dari Kopin. Jadikan patokan, insya Allah lancar lah, insya Allah lancar. Mantep pokoknya. Oke, terima kasih Kopin waktunya. Siap. Mas Agin, terima kasih waktunya. Mungkin nanti Mas Agin akan juriin lagi ya Om ya. Iya. Mungkin jam terbangnya akan semakin Iya. meningkat. Lakberan lah di Pemalang lah bikin ada. Siap. Agin. Nanti lakberan Om, Iya. dukung ya Om ya. Iya, siap. Ada Mas Agin. Lakberan nanti. Ini janji saya lakberan hadiahnya 2 ekor kambing untuk Grand Champion teman-teman. Kan kambing belum ya Om? Belum kambing belum. Ya, Iya, kambing 2 ekor kambing untuk lakberan. Lakberan di Pemalang. Pemalang. Enggak motor wis kambing. Habis Pokoknya. lebaran. Oke, sip. Habis lebaran. Habis lebaran. Habis lebaran ya. Oke, Habis siap. lebaran Kita ya. akan ada acara lakberan hadiahnya 2 kambing. 2 teman-teman. kambing. Pokoknya Di Pemalang. tidak mempengaruhi harga tiket. Iya. Yang penting hadiahnya 2 ekor kambing. Mm-mm. Terus pokoknya nanti hadir Pokoknya- aja wis pokoknya. Masukan juga nih buat teman-teman yang mau bikin event panitia. Jangan pernah pikirin cuan. Betul. Event itu rugi pasti. Cuman kita kreditnya kita bisa ngumpulin masa banyak. Betul. Datangin teman-teman dari luar kota banyak. Betul. Itu kreditnya, itu kepuasannya sendiri itu. Itu Mantep aja. pokoknya. Jadi hobi itu kalau nggak ngeluarin uang ya jangan nyalurin hobi teman-teman. Pokoknya ya apa ya, sekelas mancing aja ya Om ya, itu Nah, bener-bener iya, keluarin iya, biaya lumayan itu. banyak. Apalagi kontes ikan. Jadi jangan ya udahlah seperti itu aja, saya udah lumayan ngeblank ini teman-teman. Oke, terima kasih Kopin, Mas Siap. Agin waktunya. Siap. See you next time, nanti kita bisa ketemu lagi di event-event Oke, berikutnya. siap. Semoga aja nanti Kopin bisa mampir ke Pemalang. Insya Allah. Mas Agin nanti dampingi Kopin kalau ada waktu. Terima kasih. Mohon maaf barangkali ada kata-kata yang salah dari saya sama Kopin terus Mas Agin. Pokoknya kesalahan itu milik kita semua, kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.